Dalam kesempatan ini, saya akan bercerita bagaimana RCTI berperan terhadap pengalaman yang paling kualat yang saya alami sejauh hidup saya. Halo, nama saya Yudis. Buat yang penasaran sama suara asliku, yuk kita dengerin. Anjay. Baik, terima kasih. Kembali ke hal yang membuat Yudis kualat. Tak lain dan tak bukan adalah sebuah serial bernama One Piece. Teman-teman mungkin sudah tahu ya betapa Yudis suka dengan serial tersebut. Tapi nyatanya, dulu Yudis itu nggak suka loh. Bahkan katanya sampai skeptis. 3 hal yang bikin Yudis nggak suka adalah Gambar, voice acting, sama konsep. Oke, banyak ya. Baik, sebelum lanjut ke pengalaman kualat, saya mau menunjukkan sebuah artikel yang kiranya nyambung. Sebuah artikel dari tahun 2008 di mana One Piece dikategorikan sebagai satu dari 4 tayangan yang bermasalah. Ya, saat itu One Piece sudah pindah tayang dari RCTI ke teman segrupnya yaitu Global TV. Selain disejajarkan dengan ekstravagansa, juga suami-suami takut istri, menurut KPI, One Piece ini memiliki unsur kekerasan dan pembunuhan. Ya, nggak heran sih, dulu di Amerika pun ketika One Piece tayang di Cartoon Network, hal serupa terjadi, bahkan sampai ngubah isi dari animenya. Seperti rokok diganti lollipop, pistol diganti mainan, wine diganti air, sampai yang paling ekstrim itu warna kulit dari hitam diganti jadi lebih putih. Tapi alasan saya nggak selebay itu sih, Pak. Ya udah apa? Yang pertama saya sebut tadi kan gambar ya. Zaman kecil dulu itu saya kan biasanya nonton anime yang karakternya keren-keren. Nah, One Piece tuh dengan style berantakannya kayak kurang keren aja buat saya. Kedua tuh voice actingnya. Kalau nonton anime kan keren ya pas jagoan yang ngeluarin jurus gitu. Ada kalimat-kalimat pamungkasnya lah. Nah, kalau One Piece itu, si Luffy, karakter utamanya, kalau misalkan ngeluarin jurus tuh ngomongnya gagagagagag. Gagagagagag. Gitu, mohon maaf ya, tapi kayak orang sok seru gitu. Sama terakhir konsep. Bajak laut gitu, oke lah. Terus nyari harta karun. Kayak klise banget gitu. Belum lagi saya inget tuh, sempat ada satu episode zaman RCTI. Katanya dia sebut ada tempat berkumpulnya bajak laut kuat, namanya Greenland. Perjalanan ke Greenland bukan? Ya udah, saya pikir kan akan berlayar ke sono tuh, ke pulau hijau itu Greenland. Ya kayak ya udah aja gitu. Oke, terus mana kualatnya? Nah, gini Pak, saya pinjam mic-nya ya. Suatu hari di tahun 2002, saya diundang ke pesta ulang tahun tetangga. Saya bingung sekali mau cari kado apa. Kebetulan siangnya saya lagi ada di Gramedia, dan memang saat itu saya ngeliat tuh ada kisah bajak laut klise tadi, kebetulan baru terbit 2 jilid. Terus ya saya beliin lah itu sebagai kado. Singkat cerita, setelah pestanya beres, saya agak kurang ajar memang. Bosen nungguin teman saya buka kado, saya buka sendiri kado dari saya, dan saya baca deh di rumahnya. Terus setelah itu ya oke lah, ketika saya baca lumayan seru, tapi beda sama di TV. Nah, yang bikin kualat itu adalah ketika saya menyadari bahwa ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh RCTI. Ingat nama tempat berkumpulnya bajak laut yang kuat-kuat tadi? Dubbingan RCTI bilang Greenland, ya, pulau hijau. Ternyata dubbingannya itu ngaco. Yang benar itu ternyata adalah Grand Line, ya, garis besar atau garis utama. Jadi bukan pulau. Grand Line itu ternyata kalau ibarat di dunia kita, itu tuh garis khatulistiwa, coy. Jauh banget. Greenland jadi Grand Line gitu, panjang. Dan kenapa ini akhirnya fatal? Saya sejujurnya butuh bantuan sih untuk menjelaskan ini. Boleh ya saya bawa tamu ya. Nah, ini saya sudah tersambung dengan dosen saya, Pak Yumis. Halo Pak Yumis. Ya. Pak, masuk ke mute itu Pak, mic-nya Pak. Pencet yang ada tombol mic di bawah. Tombol mic. Ini dengar saya nggak Pak? Halo? Nah, ini udah Pak. Nah ya, ini udah. Pak Yumis inilah yang nanti akan membantu saya untuk menjelaskan kenapa salah terjemahan tadi. Halo. Akhirnya bisa. Halo. Iya Pak, udah Oh, udah iya, nyala, ya, udah nyala. sudah ya? Silakan dimulai deh Pak, Oh, monggo. ya. Nah, jadi ini saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Dr. Andes Yumis Misomaj MSMCH ya. Saya tuh sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini ya. Pak, apa sih rahasianya Pak, bisa Pak. numbuhin kumis di Pak, kala udah, Pak, pandemi? lanjut Pak. Ya, yaudah, ya, ini saya buka slide-nya. Nah, jadi ada 2 garis besar yang membagi bumi di dunia One Piece.
Jadi ada red line ya. Ini benua yang membujur dari utara ke selatan, sama ada namanya Greenland ya. Grand Line, Pak. Ya, Grand Grand Line. Line. Mana sih Bapak? Grand Line. Trans RCTI. Ya, bener, jadi kata Mas Yudis tadi, Grand Line itu melintang mengelilingi bumi tepat di tengah. Yo kayak garis khatulistiwa itu tadi lah. Nah, 2 garis tadi itu yang akhirnya membagi lautan menjadi 4 bagian. Ya, jadi ada lautan utara, selatan, barat, timur. Dan kalau bahasa Inggris nih kayak digambar itu ya East Blue, South Blue, West Blue, North Blue. Nah, gitulah. Jadi fenomena aneh ini yang akhirnya menyebabkan Grand Line memiliki banyak anomali, Mas Yudis ya. Dari kompas yang nggak berfungsi, ya Mas Yudis. Iklim setiap pulau di Grand Line yang random gitu ya. Sampai akses masuk ke Grand Line yang nggak sembarang terobos aja. Ibarat jalan tol lah dia ini. Jadi ada pintu masuk khususnya dan selama di dalam nggak bisa sembarangan pulang. Gitu loh. Nah, jadi udah tahu susah ya. Pertanyaannya kan kenapa akhirnya banyak bajak laut yang berlayar di mari? Nah, jawabannya itu ternyata karena harta karun misterius yang namanya One Piece itu dikabarkan bersemayam di ujung Grand Line. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang kenapa jadi fatal, Pak? Belum kejawab itu, Pak. Nah ini, kamu tahu istilah world building, Mas Yudis? Tahu, Pak? Ya. Ini tuh sebuah istilah di mana suatu karya fiksi memiliki yang namanya universe kalau kata orang, ya. Jadi ibarat Harry Potter kan ada Wizarding World tuh ya, dunia sihir yang masuknya lewat peron kereta itu. Atau kalau kayak Star Wars tuh planet-planet di galaksi antah berantahnya. Intinya, karya-karya fiksi ini memiliki dunia yang luas untuk ditelusuri, ya, melebihi kisah dari karakternya sendiri. Jadinya gitu. Nah, sama kayak One Piece tadi, akhirnya Grand Line menjadi Greenland itu udah cukup fatal, Mas. Itu sudah nyampe level miskonsepsi namanya. Atau kayak si Luffy tadi, ya, kamu bilang kan jurusnya jadi gaga. Itu ibarat di Harry Potter ya, mantra-mantra yang ada macam-macamnya itu tuh semua diganti jadi simsalabim. Pesulap zaman now aja udah nggak pakai simsalabim ya, Thomas? Iya bener, Pak. Kalau sekarang pakainya podcast. Nah, tapi yang saya mau tanya nih, Pak, terakhir nih. Jadi kan pada akhirnya One Piece buat saya itu serunya bukan soal cari harta karun. Tapi gimana ya saya jelasinnya ya? Kayak banyak hal lain gitu loh, Pak, yang karena si universe tadi gitu. Apa sih yang bisa bikin kayak gitu? Nah, gini Mas. Ini tuh ibarat kita main boneka atau robot-robotan. Beda kan? Kalau kita main di atas meja kosong sama kalau kita main sambil jadiin seisi rumah. Beda-beda. Itu dunianya si mainan. Setiap sudut rumah itu jadinya punya aturan sendiri, punya cara mainnya sendiri. Itu yang bikin menarik, Mas. Jadi yang dilakukan oleh penulis-penulis ini kurang lebihnya seperti itulah. Jadi sebelum ceritanya dimulai, ini saya ada poinnya di slide ya. Nah, nih nomor 1 mereka itu bikin dulu hukum yang mengatur dunianya seperti apa. Terus pemerintahannya di sana kayak apa? Sejarah dunianya bagaimana? Desain geografisnya kayak Grand Line tadi. Teknologinya sampai mitologi yang dipercayai sama penduduk dunianya. Ini kalau yang di One Piece jadi penting karena semuanya sudah didesain. Beda pulau, beda budaya, tapi sejarah besar dunianya itu masih sama. Itu benang merahnya. Lalu kita yang baca, pelan-pelan diperkenalkannya itu lewat sisi pandang si Luffy yang memulai perjalanannya itu dari desa yang kecil sampai pelan-pelan baru tahu nih kalau sistem dunianya itu kompleks dan gak bisa dia asal ngomong mau jadi raja bajak laut. Nah, premis harta karun ini ternyata melibatkan banyak aspek gitu ya, dari isu diskriminasi ras, perbudakan, politik, mimpi-mimpi yang diwariskan, sampai sejarah yang ternyata dihapus sama pemerintahannya. Nah, jadi kalau karakter utamanya dilepas dari ceritanya, kayak masih banyak gitu loh Mas, yang menarik untuk diikuti. Jadi bukan sekedar mau nyari harta karun di Greenland. Iya Pak, iya terus kayak Jadi akhirnya karakter-karakter itu juga jadi bonus ya. Karena buat saya pribadi tuh saya jujur Pak, saya sering banget nangis Pak ya. Terutama tuh kalau kayak misalkan ada kisah-kisah masa lalunya karakter-karakternya gitu. Kayak yang saya paling suka tuh Pak. Begitulah kisah kualat Yudis dari yang skeptis sampai sering menangis membaca One Piece. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika ada yang tertarik untuk mulai baca, One Piece kini tersedia dalam komik resmi berwarna yang dapat dinikmati secara digital.
Tuh, bagus kan? Sekian kisah hari ini, sampai jumpa di Yudis Kenalin berikutnya.